Hey everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat. Seperti biasa teman-teman, kita akan melanjutkan pertandingan kita di platform Binance Coin. Langsung saja kita cari marketnya dulu yang ingin kita tradingkan. Di sini jam 21.42 ya, udah mau jam 10. Market masih banyak yang buka ternyata teman-teman. Dan itu persenannya itu di atas 84 masih banyak ya, 84%. Dan 80 juga masih ada, 81 ya, pokoknya lengkap lah. Masih lengkap ya. Sebentar, saya buka-buka dulu market yang indah-indah, market yang mantap-mantap. Kita cari dulu teman-teman, market yang bisa kita analisa. Jangan kita open posisi di sembarang market ya. Karena ya market yang jelas saja belum tentu bisa kita taklukkan. Aduh, di sini telat. Sebentar, saya akan open posisi di 100.000 saya, tidak usah terlalu besar dan tidak usah terlalu kecil teman-teman. Oh, saya pikir ini pembalikan atau bukan ya, karena bisa kita lihat di Cryptoidex sedang downtrend. Cryptoidex lagi downtrendnya ya. Kita gunakan garis trendline. Kita cek nih. Oke. Nah, kita bisa eksekusi sell, open posisi sell jika dia mendekati garis trendline teman-teman. Namun ya kita cari dulu market lainnya, masih banyak market lain. Nah, ini lagi downtrend juga, lagi downtrend, sudah menembus yang namanya support sebelah kiri. Tapi apakah dia masuk lagi? Sini saya akan open posisi sell. Alasan saya sell karena dia sudah menembus area support. Saya kasih tanda dulu area supportnya. Biasanya teman-teman, biasa market kalau sudah menembus, nah di sini kalau dia sudah menembus dan dia sudah retest, dia bakal ke bawah. Saya sediakan kompensasi K1 saya. K1 saya tidak usah terlalu besar-besar, di 250 saja. 250. Nah, alasan saya pun di sini sell karena saya melihat spinning top candle tadi ya. Di sini seperti doji. Apakah dia akan membuat doji lagi? Ayo turun-turun, ya malah ke atas. Sebentar. Ayo. Wah, bakal saya sell langsung. Dapatnya di mana ya? Nah, perasaan saya sellnya di atas tadi, tapi dapatnya di bawah ya. Sedang K2 itu 250 di 600 saja teman-teman, tidak usah terlalu terburu-buru. Tidak usah terlalu buru-buru, tidak usah terlalu banyak ya. Ini harusnya masuk, ini seharusnya saya ngambil di sini tadi, di bagian atas. Tapi dapatnya di sini. Sungguh terlalu. Euro USD lagi agresif-agresifnya. Seperti biasa ya, Euro USD memang biasa agresif. Jam segini apalagi. Kalau tadi saya cek market jam 7.8an itu dia santai. Namun sekarang sudah jam 9an, sudah masuk tengah malam, dia mulai kesurupan. Apakah ini di sliding lagi? Kalau ini di sliding lagi, saya bakal cari market lain karena ini sudah di luar normalnya teman-teman. Ini agresif sekali dan saya profit. Oke, saya kasih profit. Oh iya, saya mulai dari saldo 10 juta berapa tadi ya? 10 juta 600an sepertinya. Dan saya mencari target yang logika saya teman-teman, cari target yang realistis, yang nggak usah banyak-banyak, yang memiliki resiko yang kecil, supaya saya tidak bangkrut ya, supaya saldo saya tidak habis. Sebaiknya mencari profit yang biasa-biasa saja, 100, 200, 300, 400an lah bentuknya, atau 500 kalau marketnya bagus. Oke, saya kembalikan nominal ke 100.000. Sebentar, di sini terjadi persilangan dan
tembus fractal choice band ya. FGB juga nembus dan diikuti garis biru. Apakah ini bakal ke atas? Kalau kita lihat tren-tren sedang downtrend. Jadi saya ragu untuk open posisi buy teman-teman, karena tren secara globalnya sedang downtrend. Kita cek aja market lain, masih banyak market yang tersedia. Oke, saya tidak akan di Euro USD lagi. Itu terlalu agresif menurut saya. Di sini telat. Nah, di sini nih kita bisa open posisi, teman-teman. Karena saya menggunakan teknikal yang masih sama seperti video sebelumnya, keluar FGB diiringi dengan garis biru, saya bakal buy maupun sell. Nah, gitu aja teman-teman. Dan melihat sedikit pola candlestick dan informasi yang tersimpan yang terdapat di dalam candlestick tersebut, teman-teman. Seperti di sini, apakah dia membuat shooting star warna merah? Tidak mungkin kan kita buy, karena itu sudah shooting star, apalagi berwarna merah. Coba saya sell di sini satu. Tapi tidak seperti ini juga ya, teman-teman. Tidak seperti ini juga. Kalau shooting star tadi mungkin saya bakal sell. Dan di sini market lagi sideways, apakah dia akan terjadi penembusan FGB? Sebentar, dilihat dulu. Tren besarnya lagi downtrend. Sedang downtrend ya, tren besarnya lagi downtrend. Namun saya ragu, saya cari market lain dulu. Di sini uptrend. Nah, ini. Oke. Kalau kita lihat informasi dari candle merah ini, dia menginformasikan kenaikan ya teman-teman. Namun body buyer masih kuat di sini. Apakah candle ini berhasil closing di atas candle merah? Kalau dia berhasil, saya bakal open posisi buy di detik baru, teman-teman. Namun di sini hijau, yang ini informasi penurunan, kenaikan, penurunan. Ini membuat saya ragu ya. Oke, apakah dia membuat pola N ya? Pola N di sini. Sebentar. Apakah dia akan membuat pola N? Kita cari saja market yang lain, teman-teman. Jangan terpaku di satu market. Nah, ini jelek sekali. Saya close di sini. Kurang bagus. Saya kurang suka ya. Di sini apalagi lagi sideways, sedang sideways. Kita cari yang lain. Sebentar, jika ini merah saya bakal sell, tapi jika hijau saya tidak akan open posisi, teman-teman. Karena alasan saya sebelumnya, dia sudah menembus FGB ya, Lalu informasi candle merah ini dia menginformasikan untuk kenaikan, dan di sini terjadi candle hijau yang sumbu sama panjang. Itu mempunyai informasi keraguan ya, dia tidak tahu mau seperti apa dan mau bagaimana. Oke, di sini malah longsor ya, apakah berani ambil ekor? Oke, saya coba ambil ekor satu di situ, dan dapatnya di mana? Saya buy di situ karena dia terlalu agresif untuk turun, dan biasanya dia membuat ekor. Biasanya dia akan membuat ekor di situ, teman-teman. Saya sediakan kompensasi di 250, namun jika ini loss saya tidak akan kompen di sini. Karena di sini sudah menyentuh area yang namanya support. Teman-teman bisa lihat di kiri, apakah ini double bottom ya? Saya juga kurang tahu. Biasanya double bottom itu ada dua candle yang close, yang ini ya seperti inilah, teman-teman, berdampingan ya. Biasanya para trader lain menyebut itu double bottom. Nah, kita lihat saja. Naik. Oke, di sini saya balik modal ya. Saya kembalikan nominal 100.000. Untung balik modal, tidak loss. 100.000. Saya ragu untuk open posisi karena ini di area yang namanya support, teman-teman. Nah, di sini bakal saya buy, teman-teman. Ini tapi tidak seperti ini juga candle hijaunya yang mau saya buy. Ini sudah kelewatan abnormal. Dari tadi market selalu agresif ya. Ini jam berapa? Baru mau jam 10 sudah pada agresif ya, teman-teman. Marketnya bakal saya buy dulu di sini. Alasan saya buy, saya melihat ini sudah terjadi persilangan.
Dan di sini candle koreksi berwarna merah. Dan dikonfirmasi kalau ini memang candle hijau, dan biasanya itu bakal kenaikan juga teman-teman. Tapi ini bakal gagal atau loss kalau sideways. Saya sediakan kompensasi meskipun saya profit ya. Cuman kita tidak tahu di detik terakhir apakah masih profit atau sudah di sliding mantap ya. Kita sediakan kompensasi di 250 saja, tidak usah terlalu banyak. Buat teman-teman yang baru mampir, baru bergabung, baru nyasar di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel ini. Tolong dibantu untuk supportnya teman-teman. Terima kasih. Kan seperti saya bilang tadi, saya profit dan sekarang dia membuat, apakah dia akan membuat sumbu yang sangat-sangat panjang untuk men-sliding saya ya. Biasanya di candle koreksi, konfirmasi itu biasanya langsung naik. Cuman mungkin tidak berlaku di area support ya. Di sini di area resisten. Di sini ada resisten 1. Oke. Sip. Saya masih dikasih profit dan saya kembalikan dulu nominalnya di angka 100.000 saja. Tidak usah terlalu besar-besar. Fungsinya karena tidak ada yang pasti teman-teman, saya tidak berani untuk open posisi terlalu besar-besar. Saldo berapa aja kalau lagi apes, kalau analisa tidak masuk itu bakal bisa habis, apalagi kalau tidak menahan emosi. Makanya di sini walaupun saldo saya 10 juta 100.000 ini 1% dari 10 ya. 1% kurang lah karena saldo saya sudah 10.900.000-an. Minum dulu teman-teman, sambil kita pantau dulu market mana yang ingin kita incar untuk open posisi berikutnya. Di sini apakah membuat candle merah ya? Mungkin saya bakal open posisi beberapa kali lagi. Untuk target saya sih nggak banyak-banyak, mungkin digenapin aja 11 juta ya. Oke, apakah ini market sedang sideways? Benar sekali, di AUJP sedang terjadi sideways, namun ada trennya di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat naik turun ya, naik turun manja. Euro USD tadi sudah aman atau belum? Saya mau memantau juga apakah sudah bisa kita tradingkan lagi, karena saya memang tidak bisa trading di candle-candle agresif seperti itu teman-teman. Nah di sini kita telat, di sini sangat telat. Seharusnya di sini kita open posisi tadi. Oke, kita bakal coba kalau dia membuat sumbu atas ya. Kalau sumbu botak saya rada ragu teman-teman. 2 langsung kena seret. Di sini saya langsung diseret. Sudah seperti kecelakaan. 250, tidak usah banyak-banyak. Melihat informasi candle hijau sebelumnya, itu kekuatannya sangat kuat ya teman-teman. Kekuatan buyer di situ sangat kuat, akan terjadi kenaikan. Sebentar saya buy lagi di sini. Untung waktu limit ya, ternyata membuat candle merah. Dan ini ada resistennya sebelah kiri, saya tidak melihat tadi ya karena terburu-buru. Apakah dia membuat spinning top candle berwarna merah? Ayo naik. Atas dulu lagi. Padahal saya ingin sell di situ ya, tapi dia tidak mau ke atas dulu. Oke, di sini posisi masih loss, saya masih loss. Saya harus melakukan kompensasi ke pertama teman-teman. Sebentar. Saya bakal menunggu satu candle lagi untuk memastikan arah trennya kemana. Di sini ada titik support ya, yang tadinya resisten sekarang sudah jadi support. RBS. Resisten become support. Kalau di sini hijau saya bakal buy lagi teman-teman. Tapi kalau di sini merah seperti ini, merah keraguan ya.
apakah dia akan membuat hanging man atau hammer. Hanging man berlaku di saat di saat area support teman-teman. Bawa dulu. Tapi kalau hammer berlaku di saat area support, namun hanging man berlaku di area resisten. Oke, kebalik ya tadi. Biasanya itu tipe-tipe candle pembalikan teman-teman. Nah, kalau di seperti ini di area tengah-tengah ya, dia sudah menembus resisten malah. Masih di tengah-tengah. Di sini masih terdapat lagi resisten baru ya. Mungkin dia akan mengejar resisten yang di atas. Oke, saya close dulu. Cari market lain saja. Kurang mantap. Nah, di sini lagi sideway ya. Sideway saya close lagi. Ini apa-apaan ini, ekornya panjang-panjang. Saya close lagi. Sabar teman-teman, untuk melakukan kompensasi kita harus sabar. Kita harus menunggu momen-momen yang kita tahu saja. Jangan asal-asal kompen dan malah loss. Itu K1, K2, kampret, kena all in lagi apalagi ntar kan. Jadi kita tunggu di momen-momen yang kita ketahui yang berpotensi. Setidaknya kita memiliki win rate di area itu teman-teman. Oke, di sini bakal saya sell di detik baru ya. Tapi candle juga tidak harus seperti itu ya. Terlalu abnormal. Jadi membuat saya ragu untuk open posisi sell. Namun ini kita coba saja teman-teman. Karena kalau tidak kita coba tidak bakal tahu. Di sini ada area support. Target take profit saya di sini ya. Berarti mungkin 1 menit saja. Saya bakal open posisi 1 menit saja di sini. Saya harap di sini masuk karena saya tidak mau terjadi K2 saya di 250, di 600 saja lah. 650, oke 650. Di 650 saya harap di sini masuk ya. Please masuk. Terus longsor. Harusnya dia mengejar ini area support yang di bawah teman-teman. Saya harap seperti itu karena kalau kita melihat candle di sini memiliki potensi yang kuat ya, memiliki tenaga yang kuat, tenaga dari seller. Jangan di sliding. Oke. Alhamdulillah saya masih dikasih profit ya. Kita lihat candle sebelumnya, di sini ada dua candle hijau, 2 candle koreksi dan dikonfirmasi dengan 1 candle Marubozu yang memiliki apa ini? Memiliki kekuatan ya, kekuatan seller. Dan di sini terdapat candle merah lagi dengan sumbu sama panjang. Jadi saya ragu untuk open posisi sell maupun buy. Namun terjadi gap di sini teman-teman. Gap ya tadi pas open price-nya dia lompat ke bawah. Namun tidak ada yang pasti teman-teman. Ada yang bilang kalau seperti itu open pembalikan dan ada yang bilang open penerusan karena dia membuat gap. Tapi saya tidak mau mencoba-coba ini karena yang kita pertaruhkan di sini uang asli. Jadi kita harus hati-hati untuk ambil open posisi teman-teman. Jangan asal open posisi. Di sini saldo saya sudah 11 juta ya. Bentar, aduh telat. Saya kembalikan nominal ya. 100.000 saja. Bawa lagi. Oke, saya mencoba ambil ekor. Apakah kita yang diekorkan? Sedangkan kompensasi di 250.000 saja. Tidak usah terlalu banyak. Dan benar sekali. Ekor pun lewat di sini ya. Di sini ekor pun lewat. Padahal dia sudah melewati yang namanya resisten di sebelah kiri. Namun dia balik lagi ke dalam terus. Ayo naik. Nah gitu.
jangan turun. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya profit lagi di sini teman-teman dengan analisa yang simple ya. Karena saya sebagai pemula ya, ilmu saya baru sedikit, makanya saya di sini masih menggunakan indikator seperti yang saya bilang pada video sebelumnya. Keluar dari FGB, diringi di bawah ini ada garis EMA ya. Bentar, ini indikator yang saya gunakan, garis EMA close VIDIA periode 6. Walaupun dia tidak keluar, karena kebiasaan kita melihat market teman-teman, jadi kita tahu seharusnya dia seperti apa, seharusnya dia bagaimana, dan seharusnya seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman, karena saya sudah profit ya lumayan sekitar 500 atau 600an ya profitnya. Saya mencari profit yang tidak banyak ya, santai-santai ya, pelan-pelan saja, karena di sini juga belum akhir bulan teman-teman, masih tanggal 20-an. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe pada channel ini. Saya Virgian Hari pamit undur sendiri.